ini tandanya negatif, berarti arusnya berbalik arah. Asalnya I3 itu ke bawah dan jadi ke atas harusnya. Lalu diurai kembali. Tadi awalnya disatukan menjadi urai kembali. Yang tadi I2-nya itu cuma satu, menjadi I4 dan I5. Seperti ini. Lalu dicari lagi. Karena ini paralel, jadi tegangannya akan sama. Maka dihitung lagi seperti ini, Bu. Dan setelah ketemu I3 dan I4-nya, kan kita butuh IAE. Dari IAE ini bakal sama aja dengan kayak dari sini, nanti resultan dari sini dan yang ini, Bu. IAE, lalu ketemu aja seperti ini, Bu. Nanti setelah ketemu rumus yang ini, kita memasukkan saja yang sudah diketahuinya dan menjadi seperti ini, Bu. Kayak gitu. Oke, terus benar. Juan, ada yang jawabannya caranya yang berbeda? Kalau ada yang caranya yang berbeda, silahkan. Ada ya? Oke, kalau nggak ada, berarti kita lihat bersama-sama yang jawaban dari ibunya. Oke. Oke, jadi ini ya, ini gambar rangkaian kita, lalu kita sederhanakan, pada prinsipnya sama seperti Juan tadi. Jadi ini kita paralelkan, 4R ditambah 1/4R ditambah 1/3, lalu kemudian kita bikin arah arusnya, ya, lalu kita bikin gambar loopnya seperti ini. Nah, dari situ kita tinggal bikin loop, selesaikan hukum Kirchhoff pertama, ya, 2,7 I1 karena di sini diasumsikan kalau Ibu menyatakan ini I1 ditambah I2 saja. Ya, jadi R ditambah 1,7 menjadi 2,7 I1 ditambah 1,7 I2, voltasenya adalah 250. Kemudian yang loop kedua itu adalah ini I1 2R, ya. Kemudian ini adalah I2. I2 2R ditambah 1,7 menjadi 3,7. I1-nya 1,7 I1. 1,7R dikali I1. Sama dengan 500 volt, ya. Atau ini dikurang 500 sama dengan 0 karena dia ketemu kutub negatif. Nah, lalu kita selesaikan persamaan ini, diperoleh I1-nya adalah 10 mA dan I2-nya 130 mA. Nah, diperoleh nilai I1, I2-nya, kita bisa tentukan voltasenya, voltase di titik AC. Ya. Nah, pertama, untuk menentukan voltase di titik AC, berarti I1 ditambah I2 dikali hambatannya, diperoleh voltasenya 240 volt. Nah, lalu kita balik lagi ke rangkaian yang pertama ini, voltase di sini adalah 240 volt, berarti voltase di sini juga sama. Lalu kita tinggal tentukan berapa arus di sini, ya. VAC berarti 240 dibagi dengan 4000 ohm diperoleh 60 mA. Nah, diperoleh arus di situ sehingga kita tinggal menggunakan hukum Kirchhoff pertama, yaitu I4 sama dengan I1 ditambah I ini, ya, IAE. Sehingga diperoleh I sama dengan 60 mA dikurang 10 mA dan diperoleh 50 mA atau 0,05 ampere ya tadi ya. Begitu. Ada pertanyaankah untuk soal ini? Silahkan. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Halo, tolong dijawab. Sepertinya belum. Belum, Bu, sepertinya. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi minggu ini tentang medan gaya dan medan magnet ya.
Nah, dengan tadi berakhirnya tentang soal rangkaian listrik, sekarang kalau sampai kita review, kita itu sudah belajar tentang gaya listrik, medan listrik, potensial listrik, energi potensial listrik atau energi listrik juga, lalu kapasitor, karakternya, rangkaian listrik, kemudian ya 6 hal itu ya. Nah, nanti waktu pas UTS itu kita materinya kemungkinan sampai ke gaya magnet dan medan magnet ini. Dan itu nanti akan ada 5 soal seperti kayak kuis KBF kemarin, teknisnya juga sama, kelasnya, linknya itu, dan ujiannya secara online ya, secara daring nanti. Soalnya hanya 5, di satu soal itu nanti misalkan satu soal bisa saja ditanyakan gayanya berapa, medannya berapa, potensial listriknya berapa, dan energi potensialnya berapa. Seperti itu, bisa seperti itu ya. Soalnya tidak ada pilihan ganda, semuanya isian singkat. Ya, jadi sekarang masih ada waktu sekitar 2 minggu sebelum UTS. Tolong dipersiapkan dirinya agar Anda mendapatkan hasil yang sesuai dengan Anda harapkan ya. Jadi jangan belajar di saat 1 hari atau 1 minggu sebelumnya, bahkan itu nanti akan membuat Anda persiapannya kurang matang ya. Bagi yang belum mempersiapkan diri, lebih baik mulai dipersiapkan diri sekarang. Apa-apa aja ya kuasai materinya, pelajari soal-soal di modul, kemudian kalau mau latihan soal-soal yang ada di Katnel dan Giancoli gitu ya. Oke, ada pertanyaan kah tentang persiapan UTS dan tentang materi sebelumnya? Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita masuk ke materi minggu ini tentang gaya magnet. Nah, kalau sekarang kita bahas dulu tentang medan magnet. Kalau pada listrik, medan listrik itu ditimbulkan oleh muatan listrik. Nah, bagaimana dengan magnet? Apa saja yang membuat medan magnet ini bisa muncul? Mungkin Anda sudah paham ini juga. Pertama itu adalah dari muatan listrik yang bergerak. Ya, jadi jika ada arus, maka nanti akan ada elektromagnetik. Jadi magnet yang disebabkan oleh elektrik. Ya. Nah, yang kedua adalah magnet permanen. Jadi dari sebuah, dia memang memiliki sifat magnet seperti Fe3O4 misalkan, dia memiliki sifat magnetik, maka dia menjadi magnet. Nah, agar kita bisa mempelajari sifat-sifat magnet itu, salah satunya itu ada gaya magnet. Nah, gaya magnet ini ditentukan dari besarnya medan magnet, yang mana kalau secara eksperimen medan magnet itu dinyatakan berdasarkan berapa besar gaya yang diberikan, ya, dibagi dengan muatan dari partikel yang dilakukan eksperimen, jenisnya apa, terus kemudian dengan kecepatan dari partikel tersebut. Dari situ bisa diketahui berapa medan magnet yang dimiliki oleh muatan bergerak tersebut. Nah, secara konsep, secara matematikanya, besar gaya magnet yang bekerja pada suatu muatan listrik yang bergerak, ya. Jadi misalkan ada kabel, lalu kemudian ada muatan yang bergerak di sana dengan kecepatan V. Nah, maka di sana kita bisa hitung berapa gayanya, yang mana gayanya itu sebanding Q, kecepatan dari muatan yang bergerak ini, dikalikan, nah ingat ini kalinya adalah perkalian vektor, jadi perkalian crossing, yang mana itu dikalikan dengan medan magnetnya. Ya, jadi gaya magnet ini berbeda dengan gaya listrik. Kalau gaya listrik dia tegak lurus, ya, arah dari pergerakan listrik muatan tersebut dan medan itu searah. Makanya dia perkalian dot. Tapi kalau pada magnet dia itu saling tegak lurus. Dari mana kita tahu itu? Berdasarkan hasil eksperimennya. Bahwa jika ada suatu muatan yang bergerak, ada medan magnetnya, maka dia gayanya adalah tegak lurusnya, gitu. Tidak searah. Makanya secara matematika dinyatakan Q, V, arah kecepatan cross dengan arah dari B-nya.
Atau kalau kita mau menentukan besarnya, nah hati-hati ya dalam nanti mengerjakan soal, ada yang ditanyakan besar, ada yang ditanyakan arah gitu. Ada yang ditanyakan besar dan arahnya, ya. Terus kemudian ini gaya itu bisa dinyatakan perkalian crossing ini itu bisa ditulis menjadi sin theta, jadi sudut antara kecepatan dan medan, jadi F sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin theta. Dulu waktu SMA Anda itu sudut yang dibentuk antara kecepatan dari pergerakan partikel dan arah medannya itu adalah 90 derajat. Makanya guru waktu SMA dulu hanya menuliskan F sama dengan Q dikali Q VB kayak gitu. Gitu dengan mengasumsikan geraknya saling tegak lurus. Padahal konsep secara umumnya itu adalah Q V cross B, yang mana sudut antara kecepatan dan medan itu bisa saja tidak 90 derajat, bisa saja dia 30 atau berapapun ya. Makanya dinyatakan secara umum Q V B sin theta. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada. Belum, oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, karena ini adalah dalam bentuk vektor, maka kita bisa menggunakan aturan tangan kanan. Salah satunya seperti yang ada di gambar ini. Ya, ini ada medan magnet, arahnya ke kanan, lalu ini ada kecepatannya yang arah jempol dan gayanya adalah ke atas. Ya, nah atau bisa juga yang dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Misalkan ini adalah kecepatannya, ini adalah B-nya, dan ini adalah F. Terserah, yang penting mereka bertiga ini adalah saling tegak lurus. Itu yang utama. Ya, jadi Anda bisa menggunakan aturan tangan kanan seperti ini, atau ya menggunakan telapak tangan. Apakah ada yang bertanya tentang aturan tangan kanan ini? Paham semuanya? Oke, good. Lalu kita lanjutkan untuk satuannya. Nah, ini juga hati-hati suka menjebak di hal yang seperti ini. Jadi satuan SI dari medan magnet ini adalah Tesla, ya. Nah, jadi tapi banyak juga yang menyatakan dalam Gauss. Nah, yang mana satu Tesla itu adalah 10 pangkat 4 Gauss. Berarti dalam satu Gauss itu sama dengan 10 pangkat minus 4 Tesla. Ya, jadi tolong hati-hati ketika bertemu hal ini. Nah, garis gaya medan magnet itu bagaimana? Itu adalah kita sudah tahu semuanya garis gaya magnet itu dari utara ke selatan. Nah, ada hal yang baru mungkin bagi Anda ketika di perkuliahan ini ya tentang arah medan magnet itu. Arah medan magnet di perkuliahan ini kita nyatakan dalam dua. Pertama, dia bisa dinyatakan dalam bentuk crossing atau dalam bentuk dot titik. Ya, kalau dia crossing berarti dia menembus bidang. Jadi ibaratnya menembus laptop Anda kalau dari diri kita ya. Kemudian kalau seandainya dia dot itu dia keluar bidang ya menuju kita. Gitu. Nah, contohnya seperti belum ada di sini nanti ada. Nah, hal yang menarik banyak diaplikasikan sekarang ini adalah elektromagnetik, mungkin Anda paham, dan semua itu impact dari konsep dari gaya Lorentz, yang mana gaya Lorentz itu menceritakan kepada kita interaksi antara jika ada medan listrik dan ada medan magnet. Seperti apa? Jika ada gaya listrik dan gaya magnet, maka kita tinggal menjumlahkan kedua gaya tersebut. Misalkan gaya listrik, kita sudah tahu itu adalah Q dikali E, muatan dikali medan listriknya. Kemudian ini ada gaya magnet yang mana Q sama dengan V cross B. Nah, lintasan muatan, misalkan ini ada suatu muatan dari sini, ya. Lalu ini ada medan listrik. Kalau dulu kita waktu pas pembahasan medan listrik, ini ada muatan positif, plat negatif, ada medan listrik. Muatannya bergerak dari plat positif ke negatif. Tapi kalau seandainya di sini dia muatannya dari daerah sini nih, dari atas sini menuju ke bawah gitu. Nah, kalau si muatan itu melewati sebuah medan listrik, maka yang ada dia akan mencapai ke plat negatif, tapi dia lintasannya akan berbelok. Ya, berbelok. Nah, tapi kalau seandainya dia bergerak pada suatu medan magnet saja,
ya, medan magnet saja, maka dia akan lintasannya membentuk parabola seperti ini. Kenapa? Dari mana kita tahu lintasan ini? Ini kalau kita bisa lihat dari menggunakan aturan tangan kanan ya. Jadi misalkan B-nya ke kanan, kemudian bergeraknya ke bawah seperti itu ya. Nanti gayanya adalah yang garis hijau ini. Nah, kalau kita tarik garis, dia akan berbentuk parabola seperti ini. Jadi kalau kita pengen melewatkan muatan, melewati dua potensial, misalkan itu adalah potensial listrik dan potensial dan medan magnet, dia nggak akan bisa lewat sampai ujung gitu. Jadi harus ada kombinasi dari keduanya. Nah, itu kita lihat salah satu aplikasinya di selektor kecepatan. Sampai tentang gaya Lorentz, apakah ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Ini adalah cikal bakal dari gelombang elektromagnetik yang banyak sekali kita temukan manfaatnya dalam kehidupan kita sekarang ya. Kayak lampu itu adalah interaksi dari medan listrik dan medan magnet. Dan itu akan kita lihat di bab berikutnya juga ya. Ada pertanyaan? Halo, ada? Oke, good. Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk selektor kecepatan. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, kalau hanya medan listrik saja ada muatan yang hendak melewati ini, dia pasti akan pergi ke kutub positif atau kutub negatif, ya, tergantung muatannya apa dan sumbernya dari kiri atau dari kanan ini. Kalau dia hanya melewati medan magnet saja, maka dia akan balik lagi, lintasannya berbentuk parabola. Tapi kalau seandainya dia digabung, ada medan listrik dan medan magnet, nah apa yang terjadi? Jadi ini ada suatu muatan. Nah ini salah satu aplikasinya disebut dengan sebagai selektor kecepatan, ya. Jadi dia ada muatan, dia memiliki kecepatan, dia melewati medan listrik dan ada medan magnet. Medan magnetnya diasumsikan di sini geraknya ke atas, ya. Jadi gaya magnetnya itu ke atas, gaya listriknya itu ke bawah, ini kutub positif, ini kutub negatif, dan ini ada sebuah muatan yang bergerak dengan kecepatan V. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini. Kita tahu dari gaya Lorentz, gaya-gaya yang bekerja pada muatan yang bergerak ini ada dua, ada gaya listrik dan gaya magnet. Nah, jika gaya magnetnya lebih besar daripada gaya listriknya, ya, maka partikel tersebut akan terbelokkan ke arah path positif. Jadi dia bergeraknya ke atas. Nah, jika gaya magnetnya lebih kecil dari gaya listrik, maka dia akan terbelokkan ke plat yang negatif atau ke bawah. Ya, dia bergerak parabolik. Lalu jika gaya listrik dan gaya magnet itu sama, nah maka dia bisa lewat dan menuju ke detektor, misalkan ya. Ya, detektor untuk selektor kecepatan atau spektrometer itu aplikasi salah satu konsepnya juga menggunakan gaya listrik dan gaya magnet ini. Ya, jadi jika gaya magnet sama dengan gaya listrik, maka dapat ditentukan berapa kecepatan dari partikel ini. Dan kecepatan partikel ini jika bisa diketahui, maka kita bisa tahu massa dan jenis dari partikel tersebut. Nah, itu yang nantinya diaplikasikan di spektrometer. Nah, jadi FL sama dengan FM ya. Supaya dia bisa sampai ke detektor, maka QE sama dengan Q VB sin theta. Sin tetanya di sini V dan B-nya saling tegak lurus ya. V-nya ke kanan, B-nya itu ke atas sehingga ke keluar ya. B-nya ke sana, ke belakang ya. Dan kemudian nih, ini kan F-nya ke atas, B-nya berarti masuk ke bidang, F-nya ke kanan ya. Lalu sudut ini bentuknya jadinya 90 sehingga QE sama dengan QVB, kita coret Q-nya sehingga diperoleh V-nya adalah E per B. Jadi besar medan listrik harus sama dengan medan magnet sehingga si muatan tersebut bisa sampai ke detektornya. Ada pertanyaankah sampai di sini?
Ada yang bertanya? Silakan. Halo, izin bertanya. Ya, silakan Erik. Itu V-nya pasti konstan atau bisa aja nggak konstan, Bu? Apa? V-nya, kecepatannya. Kecepatannya. Oh, kecepatannya. Kecepatannya di sini konstan biasanya. Jadi tergantung ya, kecepatannya konstan. Jadi dari kecepatan itu nanti kita bisa menentukan berapa massa atau karakteristik dari yang mau kita pelajari. Jadi misalkan ya, ini contohnya. Contohnya di bidang material misalkan ada kan FTMD ya. Misalkan kita ada bikin suatu material, misalkan polimer atau kita bisa bikin suatu keramik kayak gitu ya. Nah, kita mau lihat karakter ikatan-ikatan muatan yang dari di sana gitu. Elektronnya dieksitasi pakai X-ray. Lalu kan si elektronnya keluar ya. Lalu dia memiliki suatu kecepatan. Nah, dimasukin tuh ke selektor kecepatan ini. Nah, nanti siapa yang partikelnya menumbuk, lalu dari situ kita bisa tahu berapa energi kinetiknya. Dari energi kinetiknya itu nanti bisa ketahuan binding energinya berapa gitu. Nah, ketahuan binding energinya berdasarkan binding energi itu nanti ada data spektrumnya. Jadi kita ketahuan oh ini adalah ikatan ini atau ini adalah atomnya atom apa-apa saja yang ada pada suatu material kayak gitu. Jadi biasanya dia konstan kayak gitu. Oh, walaupun ada ini, Bu, ada gaya yang bekerja di situ. Gaya, Jadi nggak ada percepatannya. nggak ada kecepatan, maksudnya gimana? Itu ada gaya FM sama FL, bukan, Bu? Ya, Jadi itu nggak ada percepatannya atau gimana? oh percepatan. Oh oke, Ibu kira percepatan. Nah, kalau untuk percepatan, jadi karena ini dibikin homogen, ya medan listriknya homogen, gayanya juga homogen, dia nggak mengalami percepatan di sini. Percepatannya 0. Dia hanya memiliki kecepatan. Jadi kecuali, nah ada juga yang bisa diberikan percepatan, tapi kalau untuk kasus ini dia konstan ya, bisa dia diberikan percepatan, misalkan diakali dengan bentuk si medan magnetnya itu dibikin kayak melengkung, seperti itu. Ada bisa diberikan percepatan dengan memvariasikan bentuk dari medan magnetnya. Jadi dia dipercepat seperti itu. Disebut dengan akselerator. Oke, sip. Ada lagi yang bertanya, silahkan. Bagus pertanyaannya. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, nah ini salah satu aplikasi dari gaya Lorentz juga. Ini adalah orbit siklotron. Ya, siklotron ini juga banyak diaplikasikan. Salah satunya di salah satu large facility yang ada hanya beberapa di dunia, kayak synchrotron, karena dia bisa menghasilkan energi yang bervariasi. Nah, itu memanfaatkan medan magnet ini, ya, dan juga medan listrik untuk mempercepat suatu muatan. Lalu dia ditaruh pada sebuah medan magnet, ya, yang besar, yang cukup besar. Medan magnetnya timbul karena diberikan daya yang juga besar, beda potensial yang besar. Lalu nanti, di sini kita lihat ketika ada suatu muatan yang diinjeksikan, lalu dia memiliki kecepatan ke kanan, ya. Nah, lalu di sini ada medan ke kanan, lalu ada medan yang arahnya menembus bidang. Maka gaya yang bekerja pada pada partikel ini ke atas. Nah, sehingga kecepatan dari partikel ini, gerak dari partikel ini jadi berubah. Di sini dia ke atas, dia memiliki kecepatan ke atas, lalu dia memiliki gaya ke kiri. Nah, lalu sehingga si partikel ini berubah gayanya jadi ke kiri, kecepatannya ke kiri dan gayanya ke bawah. Begitu seterusnya sehingga dia bisa melewati berada di siklotron ini ya, di track lingkaran ini.
Nah, menariknya di sini kalau seandainya Anda mengenal tentang efek Bremsstraff dulu, ketika terjadi pengereman elektron istilahnya ya, ada ketika pengereman elektron maka akan dia menghasilkan memancarkan sebuah energi. Nah, ini itu adalah aplikasi dari orbit siklotron ini. Jadi ketika dia berubah arah lintasannya sehingga dia apa namanya bisa berbentuk lingkaran ini, itu dia menghasilkan energi gitu. Nah, energi yang dihasilkan ini ditangkap itulah yang bisa menjadi energinya itu macam-macam tergantung dia lintasannya di mana dan sehingga dan kecepatannya kan berbeda-beda ya jadinya. Nah, itu yang bisa diaplikasikan ke di sinkroton itu bisa jadi X-ray atau untuk mempelajari neon, pion dan macam-macam ya. Tergantung kita mau sumber energinya yang berapa seperti itu. Jadi nanti di sini tuh ada istilahnya ada end station-nya yang menangkap energi yang dikeluarkan dari si muatan ini. Oke, itu salah satu contoh dari aplikasi dari muatan yang bergerak pada medan magnet. Nah, bagaimana perhitungannya? Jadi, jika ada suatu partikel yang bergerak melingkar dengan kecepatan konstan, ya. Nah, di sini kecepatannya konstan ya, karena dia dikasih medan magnetnya homogen. Nah, kemudian resultan gaya yang bekerja besarnya juga konstan dengan arah menuju ke pusat lingkaran. Yang mana kita tahu gayanya sama dengan gaya melingkar ya, yang mana M dikali A, M sama dengan A-nya adalah kecepatan lingkaran, kecepatan sentripetal M V kuadrat dibagi R ya. Lalu kita tahu gaya dari magnet itu adalah Q V dikali B, maka V-nya itu bisa saling menghilangkan menjadi R-nya adalah M dikali V dibagi Q dikali B. Nah, dari sini itu menentukan radius putaran dari si partikel tersebut. Jadi kalau seandainya kita mau membutuhkan energi tertentu yang dibutuhkan untuk kayak menghasilkan X-ray tersebut, maka kita memvariasikan dari radius putarannya. Kayak gitu. Nah, kemudian dari partikel yang berputar tersebut, kita bisa hitung periodenya, ya, yang mana periode itulah 2VR dibagi dengan kecepatan. Kita bisa ganti R-nya dengan MV dibagi QB, ya. Nah, sehingga kita bisa nyatakan periodenya itu sebanding dengan 2VM dibagi dengan Q dibagi dengan B. Ya. Dan frekuensinya 1 per T atau Q dikali B dibagi 2VM. Apakah ada pertanyaan? Sampai di sini silahkan. Ada pertanyaan kah? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, kalau belum ada kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah proton bergerak dari lempeng positif, ya, sebuah kapasitor yang memiliki beda potensial 2100 volt menuju lempeng negatif. Nah, jadi ini awalnya dia geraknya lurus karena dari yang seperti biasa dari positif ke negatif. Lalu setelah dia melewati kutub negatif ini, dia masuk ke suatu medan magnet, ya. Dan masuk pada 0,1 Tesla medan magnet yang homogen seperti pada gambar ini. Ingat ya, dia homogen. Tentukanlah kecepatan proton ketika lepas dari lempeng negatif. Nah, ketika di sini berapa kecepatannya? Kemudian radius pergerakan protonnya seperti apa? Nah, ini sering keluar di ini di UTS. Coba Anda kerjakan, nanti silakan raise hand untuk 2 orang. Ibu berikan waktu 5 menit ya. Coba. Pakai hukum kekekalan energi.
Silakan untuk raise hand bagi yang sudah selesai. Oke. Selain Tauhid, ada lagi kah? 2 orang. Syed Ahsan, ada lagi kah? Rasanya Tauhid itu sudah ada deh nilai keaktifannya ya. Coba Tauhid itu 150. Iya, sudah ada 2. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Tauhid ya. Kemudian siapa lagi? 1 orang lagi. Silakan. Oh, ada Greg. Greg, NIM-nya 260. Apa sih NIM-nya? 250. Baru ada 1. Lalu Mursyid 114. 114. Oke. Mursyid yang A. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Sudah. Greg. Silakan yang B. Silakan. Nyalakan dulu videonya, Mursyid. Ini cuma di narasi itu kan ngomong kan jelasin pakai mulut doang. Oke. Silakan. Boleh share screen itu nggak Bu? Apa soalnya? Oh, jadi mau pakai Anonet? Nggak, aku lupa soalnya. Tapi udah kehitung tadi. Oke. Oke. Ini kan soalnya ada proton yang bergerak dari lempeng kapasitor dari plus ke minus dengan beda potensial antara lempengnya itu 2100 volt. Nah, terus kita disuruh nyari kecepatan proton ketika lepas dari lempeng. Nah, di sini kita bisa pakai hukum kekalahan energi. Pertamanya kan pada saat dia melewati lempeng itu pasti dia punya energi potensial listrik yang mana besarnya itu VQ. Nah, setelah dia lepas dari lempeng, maka energi potensial listrik itu bakal berubah jadi energi kinetik. Dari situ kita bisa pakai persamaan VQ sama dengan setengah MV kuadrat. V-nya kan 2100 volt. Kalau muatan dari proton itu sama kayak elektron, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Dan masanya itu 1,67 kali 10 pangkat min 24 kilogram. Maka tadi kan VQ sama dengan setengah MV kuadrat, maka kita bisa masukin aja angkanya. Jadi 2100 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 sama dengan setengah dikali 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg dikali V kuadrat. Kalau kita hitung nanti bakal ketemu sekitar 6,3 kali 10 pangkat 5 meter per second. Gitu, Bu. Oke, benar. Secara konsepnya benar. Jawaban perhitungannya Ibu nggak harus dilihat di slide berikutnya. Selanjutnya silahkan siapa tadi, Greg ya? Silahkan dinyalakan videonya, Greg. Terima kasih ya, Mufas ya. Greg, silahkan. Yang B, karena tadi dari Mursyid udah dapat kecepatannya, Bu. Berdasarkan slide yang baru saja sebelumnya, dapat itu R-nya sama dengan M kali kecepatan per Q dikali B, Bu. Jadi itu M-nya, M dari massa proton 1,6 kali 10 pangkat minus 27 dikali V yang dapat tadi, dibagi dengan Q dari proton 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikali B-nya tadi B-nya 0,1 Tesla.
Ya 0,1 Tesla. Nah, itu hasilnya bentar. Oke. Hasilnya berapa? Oke. Boleh lihat soalnya. Oke. Nih. Dapat R-nya Bu 5 kali 10 pangkat minus 8. 5 kali 10 pangkat Minus 8. minus 8 meter. Oke, kita lihat ya. Oke, great. Terima kasih. Mufas juga tadi. Nah, untuk yang pertama kita gunakan ini ya, konsep energi, kekekalan energi mekanik. Ya. Jadi, ini berlaku ya, yang mana ini adalah titik B, ini titik A. Jadi energi kinetik di titik B, energi potensial di titik B sebanding dengan energi kinetik di titik A dan energi potensial di titik A, gitu ya. Jadi soalnya bisa nanti ini konsep umumnya, jadi Anda bisa nanti kalau variasi soalnya bagaimana Anda stick ke persamaan ini, oke? Nah, VA-nya kecepatannya awalnya itu 0, jadi bisa aja itu soalnya tuh awalnya dia itu dari medan magnet lalu masuk ke medan potensial kayak gitu, ya. Jadi di sini VA-nya 0, sehingga kita bisa tentukan VB-nya yang mana itu akar 2E VA dikurang VB dibagi M, sehingga diperoleh 6,3 kali 10 pangkat 5. Nah, untuk yang B-nya gampang, kita tinggal masukin ke persamaan R sama dengan M dikali V dibagi E dikali B, ya. Diperoleh itu sekitar 6,6 kali 10 pangkat minus 2. Ya. Tadi Greg kayak salah hitung deh, ya. Tolong dicek lagi. Ada pertanyaan kah? Yang lain, apakah paham ini? Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Halo? Belum ada. Tidak ada. Oke, sip. Aku boleh bertanya nggak, Bu? Oh iya, silakan. Aku bingung dari mana VB jadi sama dengan itu, Bu. Dari persamaan, awalnya kan persamaan yang ini kan, Bu, yang kekekalan energi. Kan VA-nya 0. VB sama itu dari mana ya, Bu? Oke, ini kan VA-nya 0. Ininya jadi setengah NV. Coba ya, Ibu coba pakai NH. Tapi nggak bagus tulisannya juga nggak apa-apa ya. Kan ini setengah M V. Udah nggak bagus ya. Setengah. Coba sama-sama setengah M V dikuadratkan. Nah, energi potensial B-nya itu kan sama dengan Q dikali V. Ya. Lalu kemudian energi potensial di B-nya berarti kan karena dia itu keluarnya di sana berarti nggak ada energi potensial lagi, itu adalah 0. Kemudian ini adalah setengah M VA, ya, VA-nya itu adalah 0 dan ini ada energi potensial di titik A, ya. Nah dari situ nanti kita tinggal hitung, tinggal dirubah aja persamaannya diperoleh. Ini kan ini setengah MVB kuadrat yang ini sama dengan Q VA, di sini Q VB. Ini menjadi beda potensial. Nah, dipindahin jadi menjadi Q dikali VA dikurang VB. Kebayang nggak? Ini kan ini menjadi 0,
ini menjadi Q dikali VB. Ini Q dikali VA. Gitu. Ini tetap setengah MVB. Paham, Zaki? Terima kasih. Lalu ini dikurangi, ini pindahin ke sini menjadi VA dikurang VB. Duanya 2 dari sini ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi? Tidak ya? Oke. Kok nggak hilang ya? Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Tidak ada. Nah, aplikasi berikutnya ini selektor massa. Kalau ini dia ada beda potensial, kemudian kalau tadi ada selektor kecepatan, ini selektor massa. Jadi dia masuk ke suatu medan magnet di sini, lalu ini ada detektornya. Ya, ini spektrometer kayak gini nih. Nah, kecepatan muatan yang lepas dari selektor massa ini itu adalah sebanding dengan akar 2E dikali V dibagi dengan M. Ya, sama kayak yang tadi ini. Kecepatannya akar 2E dikali V dibagi dengan M. Ya. Nah, kemudian untuk radiusnya kita sudah tahu sebelumnya bahwa radius itu sebanding dengan M dikali V dibagi dengan E kali B, ya. Lalu kemudian sehingga masanya bisa kita tentukan dengan mensubstitusikan persamaan ini menjadi E dikali R kuadrat dibagi dengan 2V dikali dengan B kuadrat. Ya. Disubstitusikan R-nya ke M-nya ke sini. Jadi kita bisa peroleh atau V-nya disubstitusi ke sini. Nah, sehingga diperoleh persamaannya seperti berikut. Ada pertanyaan kah? Jadi ini 3 jenis aplikasi yang kita bahas di sini. Ada kita lihat lagi ada selektor kecepatan, ada orbit synchrotron, kemudian ada selektor massa. Seperti itu. Biasanya soal ujiannya tentang ketiga aplikasi. Ada pertanyaan kah? Tidak? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini jika ada gaya magnet pada kawat berarus. Seperti apa? Jadi, misalkan ini ada eksperimennya, ini jika ada suatu kawat, ya, lalu kemudian dia ditaruh pada sebuah medan magnet. Nah, ketika arus mengalir, misalkan ini diberikan potensial positif dan negatif, maka pada saat itu kawat ini melengkung ke kanan. Nah, jika si kawat ini dialirkan arus beda potensial di sini positif dan di sini negatif, maka arusnya mengalir dari sini ke sini, tapi dia kawat ini melengkung jadinya ke kiri. Nah, fenomena ini yang kemudian diamati, ya, kalau kita lihat, jadi ini ada bagian dari kawat tersebut, lalu ada ya keluar dari bidang. Nah, di sini ada gaya yang bekerja, yang mana tegak lurus dari itu. Ya, jadi jika panjang kawat itu adalah L, kemudian kita tahu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pelintasan itu adalah L per V. Ini adalah kecepatan. Kita tahu bahwa arus itu adalah muatan yang melewati suatu kawat per satuan waktu. Ya, jadi jumlah muatannya bisa kita nyatakan I dikali T. Ya, lalu T-nya bisa dinyatakan sebagai panjang kawat dibagi dengan kecepatannya. Ya, I sama dengan L dibagi dengan V. Nah, dari situ kita bisa masukkan ke persamaan hukum gaya magnet tadi. F sama dengan Q V dikali B sin theta
Nah, di sini untuk sin theta sudut yang dibentuknya karena dia saling tegak lurus, ya, maka dia sudutnya 90. Q-nya kita substitusi I dikali L dibagi V, lalu dikali kecepatan lagi, dikali B lagi. Sehingga inilah yang Anda temukan waktu SMA. Untuk kawat yang berarus, gaya magnetnya adalah I dikali L dikali B. Ya. Padahal secara konsep, dia adalah persamaannya F sama dengan I L cross B. Ya. Arah lintasan dikali dengan arah medan magnetnya. Ya. Apakah ada pertanyaan? Nah, kalau dia membentuk sudut, maka kita bisa nyatakan L cross B ini adalah LB sin theta. Bila dia tidak lurus, kita perlu mendiferensiasikannya. Misalkan kawannya berkelok seperti itu. Ada pertanyaankah sampai di sini? Silahkan. Ada yang bertanya? Halo? Belum, Bu. Belum. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini aplikasi dari kode berarus ini. Torsi pada arus tertutup loop. Nah, misalkan ini ada medan magnet, ya. Ada medan magnet yang arahnya dari utara ke selatan. Nah, kemudian ini ada sebuah kawat, ya, kawat yang dialiri arus. Nah, arusnya mengalir seperti yang ditunjukkan dari panah, jadi ke kanan lalu muter seperti ini. Nah, apa yang terjadi pada kawat yang berbentuk loop seperti ini ya? Nah, kalau kita lihat, nah ini ada bagian dari B, ini ada bagian ini ada bagian yang satunya, ini ada bagian 2, ini bagian 3 dan bagian 4. Ini penampang dari atas, ya. Nah, kalau seandainya kita bikin penampang dari sisi 3, kita lihat dari ujung sini, nih, dari sini, itu berarti arus ke sini masuk, makanya arusnya itu tandanya crossing di sini. Itu berarti F-nya itu adalah arahnya ke bawah, ya, karena F sama dengan I dikali L, arah L-nya kan ke sana ya, kemudian B-nya ke situ, ya. Lalu kemudian F-nya jadinya ke bawah. Ingat ini adalah suatu arus ya, elektron berarti. Makanya F-nya ke bawah. Begitu juga kalau di sini dan di sini dia karena dia ini saling menghilangkan ya, yang bagian B dan bagian 1 ini, bagian 3 dan 1. Dan ini untuk bagian 2, ini ada B-nya ke sini, kemudian ada arusnya ke luar ya, sehingga F-nya adalah ke atas. Seperti itu. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa nyatakan F2 itu akan sama nilainya dengan FB, ya, karena arusnya itu akan sama, yang mana itu I dikali A dikali B. A ini di sini maksudnya ini ya, panjang lintasan ini, sisi ini, I dikali A dikali B, ya. Nah, maka besar maksimum torsi, kita ingat torsi adalah gaya dikali dengan lengan bebannya. Nah, lengan bebannya berarti kan dari sini ke sini B per 2, ya. F2 dikali B per 2 ditambah F4 dikali dengan B per 2. Karena lengan bebannya ini B per 2. Untuk F1 dan F3-nya itu karena dia sejajar, maka dia 0. Ya. Arah arus dan arah medannya sama. Ya. Sehingga kita bisa hitung torsinya itu adalah I dikali A dikali B dikali B per 2. Ya. I dikali A dikali B dari ini dikali B per 2. Nah, A dikali B, ya, ini dijumlahin, ya, menjadi 1, sehingga dia memperoleh I dikali A dikali B dikali B besar. A dikali B adalah luas permukaan dari loop ini, ya, A besar, sehingga makanya torsi pada loop yang bergerak pada sebuah medan magnet itu waktu SMA mungkin Anda diberikannya adalah I dikali A dikali B, ya, arus dikali luas permukaan dikali dengan medan magnetnya. Sekarang kita udah tahu dari mana hal itu muncul, itu dari rumus dari gaya pada arus yang mengalir.
Nah, sehingga rumus umumnya itu dinyatakan tau sama dengan IA cross B. Nah, dulu kan cuma IAB gitu ya. Nah, kita udah tahu sekarang itu kalau kita lihat secara general itu dinyatakan IA cross B. Ada pertanyaankah untuk slide ini? Silahkan. Ada yang bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya. Tadi Bu, yang tampak dari sisi 3, Bu, boleh diulang nggak, Bu? Kenapa di sini cross, di sini dot gitu, Bu? Oke. Di sini ini cross, berarti ini kan arusnya menembus bidang. Arusnya menembus bidang, ya. Lalu kemudian ada B-nya itu arahnya itu ke kanan. Ya. Maka di sini gayanya adalah ke bawah menggunakan aturan tangan kanan. Nah, begitu juga yang B di sisi 2 ini arusnya arahnya keluar, B-nya itu adalah ke kanan, maka I-nya itu ke bawah gitu. Seperti itu. Baik, Bu, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang bertanya, silahkan. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, ini medan magnet akibat arus listrik ya. Kalau tadi kita baru sampai gayanya, sekarang medan magnetnya seperti apa? Yang nantinya dinyatakan dengan hukum Ampere. Jadi kalau seandainya ada kawatnya yang tidak lurus seperti ini, lalu kemudian medan magnet pada titik P akibat adanya arus listrik, kayak tadi kan yang menyebabkan medan magnet itu adalah arus yang bergerak ya, ada muatan yang bergerak. Sekarang juga muatan yang bergerak itu kan bisa juga dalam bentuk arus listrik kan ya. Nah, jadi kalau seandainya ada listrik yang mengalir, arus listrik, kemudian pada kabel ini kita partisi menjadi DS ya. Ini arah arusnya, jadi ini ada IDS garis singgungnya, kemudian ini ada normal dari partisi ini itu adalah R ya terhadap titik P. Nah, makanya di sini ada DB medan magnetik yang diproduksi ya dari ini partisi ini. Ada DS juga yang mana itu vektor panjang dari potongan kecil kawat yang searah dengan arah arus. Kemudian R adalah vektor posisi ya dari potongan kawat ke titik di mana medan akan diukur. I adalah arus dalam kawat dan theta sudut antara DS dan R. Ya, ini theta. Nah, bagaimana kita menghitung medan magnet pada kasus seperti ini? Itu dinyatakan besarnya medan magnet yang dihasilkan itu sebanding dB adalah mu0 dibagi 4V I ds sin theta dibagi dengan R kuadrat. Yang mana mu0 adalah konstanta permeabilitasnya ya. Jadi arus dikali dengan ds ya dikali dengan dibagi dengan R kuadrat jaraknya. Nah, apabila ditulis secara vektor, maka medan magnetnya itu adalah mu0 sama dengan 4V I ds cross R. Ya. ds cross R dibagi dengan R kuadrat. ds cross R berarti menjadi I ds sin theta. Oke, nah ini disebut dengan hukum Biot-Savart ya, yang Anda kenal dulu. Jadi untuk mengukur medan magnet, dua hukum yang terkenal, pertama Biot-Savart yang dengan pakai partisi gini, yang satu lagi dengan hukum Ampere ya. Kayak ini ibaratnya hukum Coulomb dan hukum Gauss. Nah, ini Biot-Savart sebagai hukum Coulombnya, Gaussnya itu seperti hukum Ampere. Hukum Ampere-nya seperti hukum Gauss. Nah, aturan tangan kanannya lebih simpel. Jadi jika ada suatu muatan, ya ini muatannya itu crossing, berarti masuk ke bidang. Kemudian ada B-nya, berarti arahnya clockwise. Ya. Nah, kalau arusnya ini jadi ke bawah, berarti B-nya ini adalah clockwise. Kalau ke atas itu anti clockwise. Ya ini. Seperti ini ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan.
Ada yang bertanya? Halo, paham semuanya? Paham. Good. Begitu kita lanjutkan. Nah, medan magnet akibat kawat lurus panjang. Itu seperti apa? Jadi seperti persamaan yang tadi, jadi ini ada suatu partisi, lalu kita mau menentukan, kalau tadi kan P-nya itu di sini, ya. Bagaimana kalau P-nya itu di titik ini? Bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, ini kita bikin dulu, ini adalah jarak antara, kalau saya diproyeksikan, proyeksi titik P terhadap partisinya. Lalu ini jarak dari partisi tersebut ke titik P itu adalah R kecil, lalu jarak dari P ke proyeksinya itu adalah R besar. Ya. Nah, kita gunakan hukum Biot-Savart, yang mana itu dB sama dengan mu 0 per 4 VI ds sin theta per R kuadrat. Ya. Lalu kita integrasikan sepanjang kawat ini. Nah, jadi kawat ini karena dia kawat yang panjang, jadi kita 0 sampai tak berhingga. Ya. Jadi dia menjadi B sama dengan 2 dikali 0 sampai tak hingga dB. Kenapa ada 2 ini ya? Itu karena dia kawat yang panjang. Jadi nggak mungkin kita mengintegrasikan dari minus tak hingga sampai tak hingga, itu hasilnya kan 0. Jadi kita harus mengintegrasikannya dari 0 sampai ke tak hingga. Oke, nah 0 sampai tak hingga, makanya dikali 2 untuk merepresentasikan dari minus tak hingga sampai tak hingga. Oke, kita substitusikan dB-nya adalah mu 0 per 4 VI ds sin theta dibagi dengan R kuadrat. Mu 0I-nya karena dia konstan, itu bisa kita keluarkan. Mu 0I dibagi dengan 2V. Nah, lalu integral dari 0 sampai tak hingga sin theta ds per R kuadrat. Nah, ini kita mulai nih. Sin theta kita ganti, R-nya kita ganti. Yuk kita lihat. R itu adalah sama dengan S kuadrat, akar dari S kuadrat ditambah dengan R besar kuadrat. Ya. Nah, kita bisa substitusikan nanti. Lalu nilai sin theta. Ya. Nilai sin theta ini sama dengan sin theta sin V dikurang theta, yang mana itu adalah R. Ya. R dibagi dengan ini. R besar dibagi dengan R kecil. Nah, R kecilnya adalah akar S kuadrat ditambah R besar. Ya, sin sudut ini loh. Lalu kita bisa substitusikan. Kita substitusikan nilai sin theta-nya adalah R dibagi dengan akar S kuadrat ditambah R kuadrat. Kemudian R-nya adalah akar S kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi kuadrat dikali dengan kuadrat menjadi S kuadrat ditambah 3/2. Pangkat 3/2 jadinya ya. Ini kan R-nya dikuadratkan 1 ditambah setengah, jadinya 3/2 ds. Ya. Lalu ini kita integrasikan, kalau kita lihat dari persamaan, integral dari dx per x kuadrat tambah a kuadrat, ini bisa Anda lihat di halaman depan buku Halide, diperoleh x dibagi dengan a kuadrat ditambah x kuadrat ditambah a kuadrat pangkat setengah. Ya. Lalu kita substitusikan, ya. Ini integral S, hasilnya itu menjadi S dibagi, karena dia ds kan, makanya X menjadi S. S dibagi S kuadrat ditambah R kuadrat pangkat setengah, lalu kita ganti dari 0 sampai tak hingga, diperolehlah mu 0I dibagi dengan 2V dikali R. Tak hingga per tak hingga sama dengan 1, ya. Nah, mungkin dulu waktu SMA Anda belajarnya langsung diberikan untuk kawat lurus yang panjang itu adalah medan magnetnya mu 0I per 2V. Nah, sekarang kita tahu seperti apa. Jadi kalau seandainya kawatnya bentuknya dari panjangnya tertentu, Anda bisa menghitung menggunakan hukum Biot-Savart ini. Oke, ada pertanyaankah sampai di sini? Silahkan. Ada yang bertanya? Paham semuanya? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Zaki. R-nya itu dari permukaan kawat ke titik P atau dari pusat kawat ke titik P, Bu? Apa? Suaranya lebih keras? Untuk nilai R-nya dari
dari permukaan kawat ke titik P atau dari pusat kawat ke titik P, Bu? Wilayah integrasi maksudnya. R yang udah jadinya, yang udah jadi B sama dengan. Oh, R-nya itu jarak ini. Jarak dari titik P terhadap kawat. Oh, bukan pusat kawatnya, Bu? Tidak. Oke. Aha. Jadi oke, menyambung itu. Jadi bisa diasumsikan ini adalah pusat kawat, tapi yang secara umum itu kita nyatakan ini jarak dari titik P terhadap kawat, jarak terdekatnya. Nah, untuk memudahkan integrasi, nah ini kita jadikan sebagai pusat kawat sehingga kita integrasikan dari 0 sampai tak berhingga. Nah, karena kita perlu, dia adalah tak berhingga sampai tak berhingga kan ya, jadi makanya 2 kali dari 0 sampai tak hingga. Begitu, Zaki. Baik, Bu, terima kasih. Oke, sip. Ada lagi yang bertanya, silahkan. Silahkan, kalau ada pertanyaan dari slide sebelumnya juga boleh. Oke, tidak ada lagi? Kalau tidak ada, kita masuk ke hukum Ampere. Kalau tadi dipuji tidak percaya. Hukum Ampere itu untuk distribusi yang memiliki simetri, kita dapat menghitung medan magnet dengan lebih mudah dengan hukum Ampere. Ya. Jadi yang mana persamaannya integral B.ds, kalau apa kan P.da ya. Kemudian sama dengan Q impuls. Nah kalau ini integral B.ds sama dengan μ dikali I impuls. Ya, jadi konsepnya sama seperti hukum Gauss. Hukum Gauss sama dengan epsilon integral P.da sama dengan Q impuls. Kalau ini integral B.ds karena dia satuan panjang, bukan garis permukaan. Permeabilitasnya pada ruang hampa dikali I impuls. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi misalkan ada beberapa kawat, ya, ada kawat pertama, kawat kedua, dan kawat ketiga. Nah, ini arusnya yang ini keluar bidang, yang ini arahnya masuk ke bidang, ini keluar. Lalu kita mau menentukan berapa medan magnet di titik ini, ya, di titik yang biru ini. Makanya kita bikin suatu permukaan ampere, ya, dan kita hitung berapa medannya. Nah, di sini dia melingkupi 2 dari kawat yang berarus. Nah, terus kemudian kita lihat seperti apa medannya. Nah, medannya itu bisa kita nyatakan integral tertutup B.ds, ya. Ini perkalian dot, beda ya dari sebelum-sebelumnya kita banyak bertemu dengan perkalian crossing. Jadi kalau pas di medan magnet ini ada perkalian dot, ada perkalian cross. Kalau waktu pas di medan listrik banyaknya perkalian dot semuanya ya. Nah, jadi ini B.ds itu B cos theta ds sama dengan μ0 I. Ya, jadi arus totalnya kita hitung. Ini adalah I1 dikurang dengan minus I2. Kalau nilainya sama berarti dia akan nilainya sama dengan 0. Nggak ada harusnya ya, nilai B juga nggak ada. Tapi di sini I1 dikurang I2 kita tulis ya. Nah, kita substitusikan, kita peroleh persamaannya μ0 dikali I1 dikurang I2. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita mendapatkan keuntungan karena adanya bagian simetri lingkaran. Maka dapat dinyatakan kalau seandainya ada satu kawat aja seperti ini ya, I1 itu B.ds ya. ds-nya itu adalah keliling dari permukaan ampere ini 2VR ya. 2VR lalu sama dengan I. Jadi menjadi B sama dengan 2VR sama dengan μ0 I sama dengan B sama dengan μ0 I dibagi dengan 2VR. Sama dengan hukum Biot-Savart yang tadi kita turunkan. Jadi hukum ampere dengan Biot-Savart itu sama, tergantung kasus yang kita hadapi. Apakah dia berbagian simetri atau tidak. Ada pertanyaankah sampai di sini? Silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan dinyalakan videonya. Kita lanjutkan materinya pada hari Rabu dan besok kita akan tutorial ya. Silakan dinyalakan videonya.
Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya. Kalau tidak ada, kita foto absen. Sudah siap semuanya? Ini mana? Erik, videonya nggak nyala. Lalu, Saidina, Dapa. Ini Fadli, Muhammad Fadli, ini kamu ngelihat apa sih Fadli? Ibu jadi khawatir kok kamu wajahnya langsung selalu ngelihat ke sana. Ibu. Kameranya di samping, Bu. Di laptop. Oke. Saya pakai monitor eksternal. Oke. Kira, oke. Ini mana Saidina? Tidak ada. Erik? Videonya nggak nyala. Alright, seadanya saja. Yuk, 1, 2, 3, cheese. Set yang pertama ya. Alright, sebentar. Oke, yang kedua, set yang kedua. 1, 2, 3, cheese. Oke, good. Terima kasih banyak. Sampai ketemu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.